Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan analisa dan ide desain yang sudah saya dapatkan dari klien dalam bentuk presentasi PowerPoint. Selanjutnya masuk pada pokok pikiran perancangan. Yang pertama ada judul dan tema, kemudian konsep desain, lalu konsep awal, dan yang terakhir adalah konsep akhir. Masuk pada pendahuluan, yaitu segala data yang sudah dikumpulkan yang berkaitan dengan mengapa perancangan itu dibutuhkan. Masuk pada permasalahan perancangan, yaitu hal-hal apa saja yang masih menjadi isu pembangunan dan perancangan arsitektur di masa kini. Hal ini dibuktikan dengan identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian dijabarkan satu persatu dalam bentuk rumusan permasalahan perancangan. Masuk pada batasan perancangan, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka diputuskan bahwa batasan perancangan meliputi keamanan, fasilitas lengkap, bentuk fasad yang menarik, serta keseluruhan desain yang sesuai dengan keinginan dari pemilik bangunan. Lanjut ke tujuan perancangan, yaitu menghasilkan produk jadi berupa output bangunan yang sesuai dengan keinginan klien, bentuk arsitektur yang sederhana namun berkelas, bangunan yang dapat mewadahi berbagai kegiatan, serta bangunan yang dapat menjamin aman dan nyamannya penghuni di dalamnya. Masuk pada objek yang akan dirancang pada perancangan kali ini. Sesuai kesepakatan klien bahwa objek terpilih akan dirancang adalah sebuah rumah tinggal untuk 2 orang yang memiliki fasilitas lengkap dan pribadi untuk memudahkan beraktivitas dalam rumah. Selanjutnya masuk pada lokasi, tempat yang dijadikan sebagai sarana berdirinya bangunan untuk perancangan. Lokasi site yang terpilih berada di Desa Toliang Kakas, Minahasa, Sulawesi Utara, dengan orientasi lahan ke arah barat, dengan luas lahan 25 x 25 meter virkan. Lanjut dengan analisa fisik yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, analisa pola kehidupan klien, yaitu klien merupakan mahasiswa tingkat akhir yang memiliki kesibukan kuliah dan organisasi serta memiliki hobi membaca dan memasak. Selanjutnya analisa tapak, karakter tapak, topografi tanah datar, tipe tanah latosol, lokasi di Desa Toliang Kakas, orientasi lahan barat, luas lahan 25 x 25 meter virkan, akses lokasi cukup lancar. Waktu pencapaian ke tapak juga relatif singkat, yaitu 45 menit dari pusat kota Tondano. Analisa pola matahari. Pada site menghadap barat yang membelakangi sinar matahari pagi dan menerima banyak sekali sinar matahari sore. Untuk mengatasi masalah ini, maka bangunan akan dibuat mengarah ke selatan agar dapat menerima matahari secara cukup. Kemudian analisa kebisingan. Kebisingan pada tapak datang dari 3 arah yang berbeda. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pada tapak akan digunakan pagar dan vegetasi penyaring sebagai solusi untuk mengurangi kebisingan luar yang masuk ke dalam tapak. Masuk pada analisa angin. Kecepatan rata-rata angin di Kabupaten Minahasa yaitu 1,7 sampai 2,8 meter per sekon. Dengan arah angin yang cukup sejuk untuk aliran udara bersistem penghawaan alami dengan ketentuan menyesuaikan aliran udara Kabupaten Minahasa. Masuk pada analisa curah hujan. Karena intensitas hujan Kabupaten Minahasa cukup tinggi per tahunnya, maka untuk mengatasi permasalahan ini, bangunan yang akan dirancang akan didesain pada bagian-bagian tertentu terdapat ruang hijau untuk memaksimalkan curah hujan. Suhu rata-rata Kabupaten Minahasa yaitu antara 27 sampai 28 derajat Celcius. Dan pada hari-hari tertentu bisa turun ke 21 hingga 19 derajat Celcius. Hal ini membuat suhu di Kabupaten Minahasa cenderung dingin. Untuk itu, bangunan yang akan dirancang menggunakan kombinasi material lokal serta sistem ventilasi buka tutup yang dapat menyaring suhu dingin yang masuk. Selanjutnya masuk pada analisa non-fisik yang diperlukan. Masuk pada analisa pengguna. Pengguna di sini ada 2 orang, yaitu yang pertama 24 tahun dan yang kedua 28 tahun. Lalu kebutuhan ruang, yang pertama kamar tidur utama, kamar tidur sekunder, dapur bersih, ruang tamu, toilet, kantor, ruang keluarga, free space, ruang arsip,
playroom, serta toilet. Kemudian hubungan antar ruang yang mendefinisikan seberapa dekat satu ruang dengan ruang yang lainnya. Hubungan antar ruang ini sangat penting dan berpengaruh terhadap sirkulasi dan kepentingan dalam ruang agar tetap teratur. Masuk pada karakter dan fungsi ruang, dapat dilihat bahwa setiap ruang memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain. Lalu masuk pada analisa studi bentuk, yaitu bentuk bangunan yang diperuntukkan untuk perancangan bangunan kali ini. Berikut ini adalah bentuk denah dari lantai 1 dan lantai 2 pada bangunan. Selanjutnya bentuk denah lantai bawah tanah atau basement. Kemudian fasad bangunan, bentuk awal bangunan akan terlihat seperti kotak dengan ruang basement yang berada di bawah tanah. Bentuk ini mengikuti bentuk denah yang direncanakan. Penggunaan material pada bangunan menggunakan kombinasi material lokal dan modern. Kemudian masuk pada pembahasan ide desain, yaitu objek dan tema, analisis lingkungan, bentuk awal bangunan, material dan utilitas. Karena objek sudah dibahas sebelumnya, maka langsung saja masuk pada tema. Tema yang digunakan adalah arsitektur modern tropis yang mencampurkan antara bentuk lokal dengan bentuk modern dari segi material dan fasad. Ciri-ciri paling umum dari arsitektur modern tropis adalah teras beratap untuk mencegah paparan matahari langsung, banyak ventilasi udara untuk sirkulasi, serta banyak vegetasi di sekitar rumah. Kemudian gambaran bentuk bangunan yang akan dirancang. Bentuk bangunan yang diinginkan oleh klien adalah persegi dan persegi panjang dengan filosofi memberikan kesesuaian, kedamaian, soliditas, keamanan, dan kesetaraan. Gambaran awal bentuk bangunan yang akan dirancang dimulai dari kotak dan persegi panjang yang disatukan untuk membentuk satu bentuk yang solid. Kemudian lanjut, pintu depan didesain dengan satu bukaan, memiliki teras yang cukup besar, memiliki dapur yang luas dan kitchen set lengkap, serta memiliki ruang bawah tanah khusus. Bangunan juga memiliki tangga triple yang menghubungkan ruang belakang lantai 2 dan ruang depan, serta memiliki tangga untuk lantai bawah tanah. Kemudian memiliki jendela kaca besar, serta menyesuaikan landscaping dengan lingkungan sekitar yang masih alami dan segar. Kemudian masuk pada utilitas, yaitu penempatan sistem perpipaan dan WC kamar mandi pada rancangan. Yang pertama, sistem air bersih menggunakan sumur biasa bukan sumur bor, menggunakan listrik PLN, memiliki drainase untuk sistem pembuangan air kotor, toilet berada di area servis yang dikhususkan, serta desain septic tank dibuat sejauh 10 meter dari bangunan rumah tinggal. Untuk standar air bersih digunakan standar dari UNESCO, yaitu kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter per kapita per hari. Dan untuk kebutuhan air bersih per orang setiap hari yaitu 60 liter. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya berikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa langsung diberikan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.